Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Fauzan. Saya Fahri Agin Ramadan. Saya Sylvia Willy Astuti. Kami mahasiswa Universitas Wiralodra, program studi pendidikan biologi semester 2. Kali ini kami akan membahas mengenai kecerdasan moral dan afektif. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian moral, tahapan perkembangan moral, faktor perkembangan moral, faktor yang mempengaruhi kepribadian, dan implikasi perkembangan moral dalam pendidikan. Pengertian moral. Menurut Horlock pada tahun 1990, moral adalah sopan santun, kebiasaan, adat istiadat, dan aturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Moral juga berarti ajaran yang baik, buruknya perbuatan dan kelakuan. Tahapan perkembangan moral. Menurut Kohlberg, terdapat 6 tahapan perkembangan moral. Keenam tahapan perkembangan moral dari Kohlberg dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Prakonvensional. Pada tingkatan ini, moral sangat diatur oleh suatu imbalan dan hukuman. Perilaku yang baik akan mendapatkan imbalan atau hadiah, sedangkan perilaku yang buruk akan mendapatkan hukuman. Pada tingkatan ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama, punishment and obedience orientation. Pada tahap ini, tindakan bermoral merupakan suatu keharusan. Dalam kata lain, seorang anak akan dituntut untuk taat atau dituntut untuk melakukan tindakan yang bermoral. Seorang anak akan sangat memperhatikan tindakan mana yang dapat menimbulkan suatu konsekuensi dan tindakan mana yang dapat menghasilkan suatu imbalan. Tahap kedua, instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation. Pada tahap ini, seorang anak akan taat jika mereka ingin taat dan jika hal itu baik untuk kepentingan dirinya sendiri. Tindakan bermoral dianggap sebagai suatu tindakan yang dapat menghasilkan imbalan. Konvensional. Pada tingkatan ini, pandangan seorang anak terhadap moral merupakan suatu hubungan yang baik dengan orang lain atau kelompok yang berada di sekitarnya. Pada tingkatan ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap ketiga, interpersonal concordance atau good boy and good girl orientation. Pada tahap ini, moral dianggap sebagai suatu tindakan yang dapat menyenangkan orang lain. Oleh sebab itu, seorang anak yang berada pada tahap ini akan melakukan segala sesuatu untuk membahagiakan orang lain atau menyenangkan orang lain, dianggap sebagai bermoral. Tahap 4, law and order orientation. Pada tahap ini, moral dianggap sebagai suatu tindakan pemenuhan kewajiban, penghormatan otoritas, dan pemeliharaan tata tertib sosial. Maka dari itu, seseorang yang berada pada tahap ini akan fokus kepada kewajiban dan otoritas. Pasca konvensional. Pada tingkatan ini, moral ditentukan dari usaha dalam diri anak untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok. Pada tingkatan ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 5, social contract legalistic orientation. Tahap ini merupakan tahap perkembangan moral yang cukup tinggi. Pada tahap ini, moral dianggap sebagai suatu tindakan merefleksikan hak-hak individu. Seseorang yang berada pada tahap ini akan menyadari perbedaan individu dan perbedaan pendapat yang ada pada masyarakat di sekitarnya, sehingga dengan ini dapat tercapainya suatu musyawarah mufakat. Tahap 6, orientation of universal ethical principles. Tahap ini merupakan tahap perkembangan moral yang sangat tinggi. Pada tahap ini, tindakan bermoral tidak dapat dibatasi oleh hukum atau aturan kelompok sosial atau masyarakat yang berada di sekitarnya. Tetapi, moral dibatasi oleh kesadaran manusia yang dilandasi oleh prinsip-prinsip etis seperti hak asasi manusia, kesamaan keadilan, dan lain sebagainya. Faktor perkembangan moral. 1. Kesempatan pengambilan peran. Perkembangan penalaran moral meningkatkan ketika seseorang terlibat dalam situasi mengambil perspektif sosial seperti situasi sulit menerima ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, hak, kewajiban, nilai, dan standar orang lain. 2. Situasi moral. Dalam beberapa lingkungan, keputusan diambil dengan aturan, tradisi, hukum, atau figur otoritas. Dalam lingkungan yang lain, keputusan didasarkan pada pertimbangan pada sistem yang tersedia. Tahap penalaran moral ditunjukkan pada situasi yang menstimulasi
orang untuk menunjukkan nilai moral dan norma moral. 3. Konflik moral kognitif. Konflik moral kognitif merupakan pertentangan penalaran moral seseorang dengan penalaran orang lain. Dalam beberapa studi, subjek bertentangan dengan orang lain yang mempunyai penalaran moral yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Anak yang mengalami pertentangan dengan orang lain yang memiliki penalaran moral yang lebih tinggi menunjukkan tahap perkembangan moral yang lebih tinggi daripada anak yang berkonfrontasi dengan orang lain yang memiliki tahap penalaran moral yang sama dengannya. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Menurut F.G. Robbins, ada 5 faktor yang bisa mempengaruhi kepribadian, yaitu sifat dasar. Sifat dasar terbentuk pada saat konsepsi, yaitu saat terjadi pembuahan benih. Sifat dasar yang masih murni merupakan keseluruhan potensi yang diwarisi oleh ayah atau ibunya. Lingkungan. Peran lingkungan tidak menentukan secara mutlak, tetapi membatasi dan mempengaruhi proses sosialisasi manusia. Lingkungan prenatal. Pada periode prenatal ini, individu mendapat pengaruh-pengaruh tidak langsung dari ibu. Pengaruh lingkungan prenatal antara lain sebagai berikut. Struktur tubuh ibu merupakan kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan bayi dalam kandungan. Beberapa jenis penyakit berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan bayi dalam kandungan. Gangguan endokrin bisa mengakibatkan keterbelakangan perkembangan anak. Shock pada saat melahirkan bisa mempengaruhi kondisi yang menyebabkan berbagai kelainan. Perbedaan individual. Sejak dilahirkan oleh ibunya, anak tumbuh dan berkembang sebagai individu yang unik dan berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan perorangan ini meliputi perbedaan ciri fisik dan personal serta sosial. Motivasi. Motivasi adalah kekuatan-kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkannya untuk berbuat. Motivasi ini dibedakan menjadi dorongan dan kebutuhan. Implikasi perkembangan moral dalam pendidikan. Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara, salah satunya melalui pendidikan langsung. Pendidikan langsung yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar, salah, atau baik buruk oleh orang tuanya atau gurunya. Nah, yang kedua, sekolah berfungsi sebagai kawasan untuk melakukan sosialisasi bagi anak-anak dalam pengembangan moral dan segala aspek kepribadiannya. Dan yang ketiga, pelaksanaan pendidikan moral di kelas hendaknya dihubungkan dengan kehidupan yang ada di luar kelas. Baik, mungkin sekian video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.